Selamat siang Ibu, mohon izin saya Wisnu Waspambudi, mahasiswa Universitas Siberasia dari jurusan S1 PJJ Akuntansi akan mencoba untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Metro. Bab 1 Pendahuluan. Untuk latar belakangnya, penerimaan pajak memegang peranan vital dalam pembiayaan negara. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal ini wajib pajak badan, masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak. Permasalahan utama terletak pada rendahnya transparansi laporan keuangan yang berdampak pada sulitnya pengawasan dan juga berpotensi menimbulkan praktik penghindaran maupun penggelapan pajak. KPP Pratama Metro sendiri menghadapi kondisi ini secara langsung dengan masih ditemukannya laporan keuangan yang tidak akuntabel dan juga minimnya pengungkapan dari wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan antara transparansi laporan keuangan dan juga kepatuhan wajib pajak badan menjadi penting untuk merumuskan strategi kebijakan dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini saya mengidentifikasi ada 4 macam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat transparansi laporan keuangan yang disampaikan wajib pajak badan di KPP Pratama Metro. Yang kedua, bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Metro dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Metro. Dan yang terakhir yaitu seberapa besar kontribusi transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Metro. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat transparansi laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak badan di KPP Pratama Metro. Yang kedua, menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Metro. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Metro. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kontribusi transparansi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Metro. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Di sini saya mengidentifikasi manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Yang pertama yaitu mengenai manfaat teoritis, yaitu untuk menambah literatur dan juga referensi ilmiah mengenai hubungan antara transparansi laporan keuangan dengan kepatuhan pajak, khususnya wajib pajak badan. Yang kedua yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori di bidang perpajakan dan juga akuntansi keuangan. Kemudian manfaat praktis yaitu bagi Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini KPP Pratama Metro, sebagai bahan evaluasi dan juga pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian yang kedua yaitu bagi wajib pajak badan memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi laporan keuangan dalam mendukung kepatuhan perpajakan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup penelitian. Di sini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, subjek penelitian. Di sini subjek penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar aktif di KPP Pratama Metro per tanggal 31 Desember 2024. Kemudian variabel penelitian ada 2 yaitu variabel independen yaitu transparansi laporan keuangan, adapun variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu periode penelitian. Di sini saya melakukan periode penelitian dilakukan pada tahun 2025. Bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka. Yang pertama, transparansi laporan keuangan. Transparansi laporan keuangan mencerminkan kepatuhan wajib pajak badan dengan menyajikan informasi yang jujur, andal, dan sesuai dengan standar sehingga mengurangi potensi penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat transparansi, maka akan semakin kecil peluang terjadinya distorsi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, transparansi ini menjadi sangat penting sebagai indikator dalam menilai kepatuhan wajib pajak badan. Selanjutnya yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Kepatuhan pajak mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam melapor dan juga membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang dipengaruhi oleh pemahaman, persepsi keadilan, transparansi, dan juga kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak,
persepsi terhadap keadilan sistem pajak, transparansi internal perusahaan, serta tingkat pengawasan dan juga sanksi yang diberlakukan oleh otoritas pajak. Ketiga, yaitu hubungan antara transparansi laporan keuangan dengan kepatuhan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak karena memudahkan pengawasan fiskus, meningkatkan efisiensi pemeriksaan, dan mendorong perusahaan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Kemudian yang keempat yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa transparansi laporan keuangan baik dari sisi wajib pajak maupun juga otoritas yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan juga penerimaan pajak sehingga perlu untuk didukung melalui edukasi dan juga regulasi yang tepat. Selanjutnya, kerangka konseptual. Berdasarkan teori dan juga penelitian sebelumnya, dirumuskan kerangka konseptual bahwa transparansi laporan keuangan yang dalam hal ini mencakup keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap standar, dan juga aksesibilitas data berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan dan juga pembayaran pajak, di mana transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang digunakan untuk kepercayaan fiskus dan juga efektivitas pengawasan meskipun variabel lain seperti sistem informasi, kompetensi SDM, dan kebijakan internal juga dapat mempengaruhi hubungan ini. Di sini saya membangun kerangka konseptual bahwa variabel X yaitu transparansi laporan keuangan yang diukur melalui indikator keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap standar pelaporan, dan aksesibilitas data keuangan. Sementara itu, variabel Y yaitu terkait dengan kepatuhan wajib pajak badan yang diukur melalui indikator ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data SPT tahunan, dan juga kebenaran pelaporan pajaknya. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang saya bangun dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Untuk H0, yaitu tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pertama Metro. Kemudian untuk H1-nya, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pertama Metro. Adapun hipotesis ini akan diuji melalui metode kuantitatif dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner untuk mengukur persepsi dan juga perilaku wajib pajak badan terhadap transparansi laporan keuangan dan kepatuhan pajaknya. Bab 3. Metodologi penelitian. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian yang diangkat merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis penelitian ini dipilih karena tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu transparansi laporan keuangan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Adapun pertimbangan dalam menentukan pendekatan kuantitatif ini didasarkan pada 3, yaitu yang pertama, objektivitas pengukuran. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada responden dan dianalisis secara statistik dan juga menggunakan data sekunder dari database KPP Pertama Metro. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan menyediakan bukti empiris. Pendekatan ini memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara transparansi laporan keuangan dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang berguna untuk pengambilan kebijakan di lingkungan perpajakan, khususnya dalam hal ini KPP Pertama Metro. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi dalam pengolahan data. Dengan pendekatan kuantitatif ini, data dapat dianalisis menggunakan software statistik seperti halnya SPES, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan juga akurat. Selanjutnya pendekatan penelitian. Pendekatan asosiatif dipilih karena penelitian ini ingin mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel independen terkait dengan transparansi laporan keuangan dan juga variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Di sini saya menentukan pendekatan asosiatif
karena didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, yaitu bersifat deduktif, dimulai dari teori atau kerangka pemikiran untuk merumuskan hipotesis yang kemudian diuji melalui pengumpulan dan juga analisis datanya. Kemudian yang kedua yaitu variabel terukur, baik variabel independen maupun variabel dependen didefinisikan secara operasional dan juga dapat diukur dengan instrumen yang telah diuji validitas dan juga reliabilitasnya. Kemudian yang ketiga yaitu analisis statistik. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier untuk mengetahui signifikansi dan juga arah hubungan antar variabel-variabel tersebut. Selanjutnya mengenai hubungan penelitian dengan tujuan penelitian dan juga relevansi penelitian dengan KPP Pertametro. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori di bidang perpajakan, khususnya dalam hal bagaimana aspek pelaporan keuangan berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak badan itu sendiri. Hal ini ataupun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPP Pertama Metro dalam merancang strategi pembinaan dan juga pengawasan yang lebih efektif. Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah strategis oleh KPP Pertama Metro dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, serta upaya untuk mengedukasi dan juga melakukan pembinaan yang lebih terfokus terhadap wajib pajak badan itu sendiri. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan juga teknik sampling. Yang pertama populasi penelitian ini adalah terhadap 1.000 wajib pajak badan yang aktif per tanggal 31 Desember tahun 2024 di KPP Pertama Metro yang rutin melakukan pembayaran pajak penghasilan secara berkala. Kemudian sampel di sini saya menggunakan rumus Lovin yang dalam hal ini N sama dengan N dibagi 1 plus N kali E kuadrat. Dalam hal ini N kecil merupakan ukuran sampel, sementara N besar adalah jumlah populasi, sementara E merupakan margin of error. Di sini tinggal dimasukkan saja untuk N besarnya, yaitu jumlah populasi yang dalam hal ini 1.000 wajib pajak badan. Kemudian margin of error-nya di sini saya menggunakan 10% ataupun 0,1. Kemudian atas data-data tersebut dimasukkan terhadap rumusnya dan diperolehlah untuk banyaknya sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah sekitar 91 wajib pajak badan. Kemudian teknik sampling. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu untuk memilih responden wajib pajak badan yang relevan. Dilakukan secara langsung dan juga online guna memperoleh data yang valid dan juga tepat sasaran. Teknik ini dipilih karena tidak semua wajib pajak badan memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria pemilihan sampel yang menjadi perhatian oleh peneliti ataupun saya di sini yaitu sebagai berikut. Karena yang pertama yaitu wajib pajak badan telah menyampaikan laporan keuangan selama minimal 2 tahun terakhir. Yang kedua yaitu wajib pajak badan yang aktif menyampaikan SPT tahunan secara benar dan juga lengkap. Yang ketiga yaitu wajib pajak yang memiliki unit akuntansi atau bagian keuangan yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan juga perpajakannya. Kemudian yang terakhir, perusahaan yang bersedia menjadi responden dan juga memberikan informasi yang dibutuhkan melalui kuesioner. Sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner kepada wajib pajak badan di KPP Pertama Metro untuk mengukur persepsi terhadap transparansi laporan keuangan dan kepatuhan pajak. Dan dalam hal ini nantinya saya akan melakukan sebar kuesioner terhadap para wajib pajak badan yang sudah mendapatkan layanan saat berkunjung di KPP Pertama Metro. Kemudian untuk data sekundernya yaitu saya akan memperoleh dokumen resmi atau literatur dari internet dan juga peraturan perpajakan sebagai landasan teoritis dan juga konseptual guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini untuk yang pertama yaitu pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun daring kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pertama Metro. Adapun kuesioner terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang pertama, identitas responden.
berisi informasi dasar tentang responden seperti sektor usaha, lama berdiri, dan juga status kepemilikannya. Kemudian yang kedua yaitu pernyataan sikap, yang merupakan pernyataan yang disusun dalam skala Likert 1-5 untuk mengukur variabel transparansi laporan keuangan dan juga kepatuhan pajaknya. Kemudian struktur kuesioner dalam penelitian ini terbagi dari 3 bagian utama, yaitu bagian pertama yaitu informasi umum dari responden yang berisi nama perusahaan, jenis usaha, pendirian usaha, dan juga posisi atau jabatan responden. Kemudian bagian yang kedua yaitu transparansi laporan keuangan yang berisi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, keterbukaan informasi atas transaksi material, kejelasan dan kelengkapan informasi pada laporan keuangan. Kemudian jawaban disusun menggunakan skala Likert 1-5 dengan keterangan setiap poinnya, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, kemudian yang kedua tidak setuju, yang ketiga yaitu netral, yang keempat setuju, yang kelima yaitu sangat setuju. Adapun bagian yang ketiga yaitu terkait dengan kepatuhan wajib pajak badan, seperti halnya ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan, kebenaran pengisian data dalam pelaporan pajaknya, kesesuaian pembayaran pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan terhadap pemeriksaan dan peraturan perpajakannya, kemudian kemauan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kemudian kuesioner ini disusun dengan mempertimbangkan 2 variabel utama, yaitu transparansi laporan keuangan yang diukur berdasarkan indikator seperti keterbukaan informasi, keakuratan laporan, dan juga kemudahan akses informasi. Kemudian keduanya yaitu kepatuhan wajib pajak badan yang diukur berdasarkan indikator seperti kepatuhan formal, yaitu terkait dengan waktu pelaporan dan juga ketepatannya dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, serta juga dengan kepatuhan material terkait dengan kesesuaian pembayaran dengan kewajiban yang sebenarnya. Kemudian instrumen ini akan diuji melalui uji validitas menggunakan korelasi Pearson dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach-Alpha untuk memastikan kelayakan pengukuran. Pengujian ini akan dicoba kepada sejumlah responden terbatas. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik studi dokumentasi dan juga studi kepustakaan. Teknik ini mencangkup yang pertama, penelusuran peraturan perpajakan terkini seperti halnya undang-undang dan juga peraturan pemerintah tentang pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu telah literatur yang relevan dari buku-buku teks ekonomi, akuntansi, dan juga perpajakan. Yang ketiga, studi jurnal ilmiah nasional dan juga internasional yang relevan dengan tema penelitian. Yang keempat yaitu laporan tahunan atau statistik dari KPP Pertameto terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan itu sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensi dan juga perhatiannya. Sekian dari saya, selamat sore.